وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas hadis yang terakhir di dalam bab at-tasyahhud, yang mana nanti setelah pembahasan hadis ini insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan bab al-witr, itu pembahasan tentang salat witir. Hadis yang terakhir di dalam bab tasyahud ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mengabarkan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Kalau kemarin kita telah mempelajari dua doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salatnya, yaitu pertama doa perlindungan dari 4 hal, dari azab neraka jahanam, kemudian dari azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir adalah fitnah Dajjal. Dan kemudian doa yang satu lagi yaitu doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang meminta Rasulullah untuk mengajarkannya. Beliau mengatakan, "Alimni du'aan, ajarkan aku suatu doa, ad'u bihi fi salati, yang mana bisa aku ucapkan, aku panjatkan di dalam salatku." Maka Nabi mengajarkan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Aku telah melakukan kezaliman yang teramat sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah dengan ampunan dari diri Engkau ya Rabb. Warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Malam hari ini kita membahas hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-kali salat setelah turunnya kalam Allah idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali di dalam salatnya itu Rasulullah selalu berdoa dengan doa ini, yaitu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin, dan dalam redaksi yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu seringkali memperbanyak, yukthir memperbanyak, an yaqula fi ruku'ihi, untuk mengucapkan di saat rukuknya, wa sujudihi, dan di saat sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang mana artinya doa ini adalah subhanakallahumma, itu maha suci Engkau, Allahumma rabbana, Engkau adalah Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji atas Engkau,
Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah diriku. Nah, pertama kali yang kita bahas dari hadis ini, kenapa sih Rasulullah mengucapkan ayat ini setelah turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath? Setelah turun Idza jaa nasrullahi wal fath, kita beralih ke tafsir surah ini dulu. Tafsir surah An-Nasr yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullah." Kalau sudah datang apa? Pertolongan Allah. Wal fathu, dan datang pula al-fathu. Al-fathu itu kemenangan. Kemenangan pembebasan Fathu Makkah yang dimaksudkan. Jadi kalau pertolongan Allah sudah datang dan kalau pembebasan kota Mekah itu sudah terjadi, berapa tanda sudah? Dua ya, dua tanda. Satu, pertolongan Allah. Yang kedua, pembebasan kota Mekah. Ini tanda yang kedua. Kalau sudah datang ini, datang lagi enggak setelahnya? Iya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti engkau melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna fi dinillah afwaja, rombongan. Afwaja itu jama'atan. Ada jamaah nanti datang, silih berganti nanti datangnya itu. Kalau Anda sudah melihat ini, disuruh oleh Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah nama Tuhan. Ketika Allah merintahkan fasabbih, maka di sini Rasulullah mengucapkan subhanakallahumma rabbana. Langsung Rasulullah SAW memenuhi perintah Allah itu. Allah perintahkan fasabbih, tasbihlah kamu, sucikanlah nama Tuhanmu, gitu kan. Dalam perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika, maka Rasulullah lanjutkan wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian terakhir apa perintah Allah? Wastaghfirhu, mintalah ampun kepadanya. Maka di dalam doa ini apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi setelah surah An-Nasr ini turun, Rasulullah SAW mengamalkan perintah Allah ini pada saat apa? 3 tanda ini sudah datang. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Setelah terjadi Fathu Makkah, maka rombongan dari berbagai kabilah datang menyatakan masuk Islam. Kenapa kok seperti itu? Di dalam hadis Amr ibn Salimah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Amr ibn Salimah radhiyallahu an ini salah seorang sahabat Nabi yang masih kecil, sighar. Beliau menceritakan bahwasanya kami ini berada di satu kabilah. Kunna fi hayyin minal Arab. Saya bersama ayah saya itu berada di suatu kabilah di antara sekian kabilah Arab, yang mana perkampungan kami itu ada air, ada sumber air yang dijadikan oleh rombongan-rombongan dagang itu mampir. Rombongan-rombongan dagang yang mampir itu membicarakan satu orang yang ada di Mekah, yaz'umu annahu nabi, yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Itu diceritakan oleh Amr ibn Salimah. Amr ibn Salimah mengatakan wa kanal Arab yantawirun. Orang-orang Arab itu semuanya menunggu. Menunggu apa? Siapa yang akan menang?
Nabi yang mengaku nabi inikah atau kaum Quraisy? Kenapa kok begitu? Orang-orang Arab itu dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu, pemuka agama mereka itu adalah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itulah yang mengajarkan mereka untuk menyembah berhala, yang mengajarkan mereka untuk menyembah Hubal, yang mengajarkan mereka untuk menyembah Lata. Jadi dianggap pemuka agamanya itu adalah kabilah Quraisy. Ketika datang seseorang yang dari tengah-tengah kabilah tersebut, dari kalangan Quraisy, mengajarkan suatu ajaran yang bertolak belakang dengan ajarannya Quraisy, kemungkinannya bagi orang-orang Quraisy ada dua, ini nabi asli atau nabi palsu. Jadi keyakinannya orang-orang Arab. Tapi orang-orang Arab punya satu patokan, bahwasanya Ka'bah itu tidak akan pernah dikuasai oleh orang yang salah. Ka'bah tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat siapa yang menguasai Ka'bah nanti. Kalau Quraisy yang berhasil menguasai Ka'bah, maka ini nabi palsu. Tetapi kalau nabi ini nanti yang menang dengan orang Quraisy, yang menang dengan mayoritas kabilah Quraisy, maka ini nabi yang benar dan Quraisy yang salah. Ajaran mereka itu harus ditinggalkan. Maka kabilah-kabilah Arab patokannya adalah seperti itu. Kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan untuk dapat petunjuk, maka dari awal mereka langsung masuk Islam, langsung menerima Islam. Mereka yang mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian diceritakan oleh Amr ibn Salimah radhiyallahu anhu. Nah, pada saat terjadi Fathu Makkah, maka orang-orang Arab mengetahui, oh, ini yang benar, ini nabi yang benar. Ketika itu nabi yang benar, satu persatu rombongan kabilah itu perwakilan datang, kami masuk Islam, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Salah satunya adalah kabilahnya Amr bin Salimah. Amr bin Salimah datang kepada Nabi, ayahnya ketika itu yang datang, dan Amr bin Salimah pada saat itu usianya 6 tahun, masih kecil, 6 tahun. Dibawa sama bapaknya bertemu dengan Nabi SAW, menyatakan Islam, apa yang harus kami lakukan. Rasulullah ajarkan untuk sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, falyu'adzin ahadukum waliya'ummakum aktsarukum qur'ana. Hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang paling banyak hafalannya adalah untuk menjadi imam. Maka ketika mereka pulang ke kampungnya, ditanya satu-satu yang paling banyak hafalan Quran siapa. Kata Amr bin Salimah, gak ada yang lebih banyak hafalan Qurannya melebihi hafalan Quranku. Wa ana yauma idzin ibnu sitti sinin. Saya pada saat itu umurnya masih 6 tahun. Dari mana kok Amr bin Salimah bisa hafal? Kan tadi ceritanya pertamanya perkampungannya Amr bin Salimah kan tempat mampir orang. Jadi rombongan dagang yang datang membicarakan Rasulullah, dia membicarakan wahyu. Ini nabi ini mengatakan dia turun wahyu kepadanya, wahyunya bunyinya ini didengar sama Amr bin Salimah. Kata beliau seakan-akan Quran itu ditanamkan, ditancapkan ke hatiku. Aku nggak pernah lupa semenjak aku dengar dari orang-orang itu gitu. Maka Amr bin Salimah yang saat itu dipilih untuk menjadi imam, dan usia beliau pada saat itu masih 6 tahun. Nah, ini yang mungkin insya Allah menjawab pertanyaan sebagian teman-teman. Mungkin bukan di majelis ini ya, kemarin di majelis yang lain saya ditanyakan, Ustadz, kalau ada anak kecil masuk di softnya orang dewasa itu apakah tidak memutus soft? Enggak memutus soft. Jangankan masuk di soft, jadi imam aja boleh, sah itu loh. Jadi imam aja boleh, apalagi masuk di soft.
Jadi ini hadis Amr bin Salimah ini insya Allah menjawab beberapa pertanyaan dari sebagian teman-teman. Ya, untuk perkara apakah anak kecil itu boleh masuk di safnya orang dewasa, ya boleh. Apakah tidak merusak kesahan sholat seseorang? Enggak rusak. Sholatnya enggak rusak. Nah, kembali kepada hadis ini. Kemudian ini tadi gambarannya kenapa kok orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam, karena kabilah Arab itu punya patokan kebenaran. Ajaran yang boleh diikuti adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kewenangan untuk menjaga Ka'bah itu. Nah, kemudian hadis ini tadi sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah untuk bertasbih, kemudian bertahmid, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga apa? Ada tiga ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa ini, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memerintahkan fasabbih, Rasulullah mengucapkan subhanakallahumma rabbana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa bihamdi rabbika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa bihamdika. Ketika Allah memerintahkan wastaghfirhu, mintalah ampun kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma firli. Sampai di sini faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah di dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib. Nama tafsir beliau itu Mafatihul Ghaib, tapi tafsirnya lebih dikenal dengan tafsir Ar-Razi. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan, menyebutkan suatu faidah kalau kita sandingkan masing-masing perintah dengan masing-masing tanda tadi. Tanda yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah yang pertama. Ketika kita lihat perintah yang pertama untuk bertasbih, maka munasabahnya atau kesesuaiannya di sini manakala kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, wal fath, kemenangan. Ketika kita mendapatkan kemenangan, puncak dari pertolongan Allah adalah kemenangan gitu. Ini kan sulit ditolong, tapi sudah menang belum menang. Kemenangan itu yang terakhir, puncak dari pertolongan Allah. Ketika sudah sampai puncak pertolongan Allah, yaitu mendapatkan kemenangan, munasabahnya wa bihamdika, bertahmid, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ketika sudah banyak pengikut, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau Anda melihat orang-orang banyak masuk ke dalam agamamu, Allah perintahkan untuk apa? Wastaghfir, banyak-banyak istighfar. Maka ini pelajaran bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kalau sudah melihat yang belajar dengan Anda itu banyak SD ya, ini SD Al-Ansor. Lihat kalau sudah dipercaya masyarakat, datang berbondong-bondong, itu kepala sekolah sama gurunya banyak-banyak istighfar. Suruh apa lagi? Nanti bikin SMP baru merintis, yang daftar sedikit. Ketika nanti sudah banyak yang daftar 1000 diterima cuma 100. Masya Allah itu, kalau ada yang begitu berarti masyarakat percaya kan. Ketika percaya demikian, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kenapa itu? Jawab sendiri antum. Ya, jawab sendiri. Kenapa jawab sendiri? Banyaknya pengikut, banyaknya rombongan, itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi Muhammad SAW, banyaknya pengikut itu menunjukkan tugasnya sudah selesai. Itu untuk Nabi Muhammad. Kalau untuk kita, Allah Ta'ala a'lam, udah selesai atau belum tugasnya itu? Belum selesai. Masih ada PR lagi. Merintis dakwah di sambutan. Alhamdulillah masyarakat sudah percaya menyekolahkan anaknya di Al-Ansor misalnya. Sudah banyak, terus merasa puas, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Makroman belum. Sana lebarkan sayap dakwah ke sana lagi. Itu perlu dibimbing sana sampai ke Sungai Maryam. Lebarkan sayap dakwah ke sana, bukan menyerang, enggak, tetapi bebaskan orang-orang dari kebodohan akan agama ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad SAW, ini tandanya tugas beliau sudah selesai. Sebentar lagi akan dipanggil. Maka banyak-banyak istighfar. Antum boleh saja berhusnuzon kepada Allah demikian. Oh, sudah banyak. Sebentar lagi saya dipanggil. Banyak-banyak istighfar. Ketika melihat murid-murid sudah banyak seperti itu kan. Jadi demikian. Oleh karena itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang makna dari ayat ini, dari surah ini, surah An-Nasr, itu semua orang tercengang. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menempatkan penasehat-penasehatnya itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Majelis syuranya Umar bin Khattab itu orang-orang yang hafal Quran. Nah, salah satu yang dimasukkan ke dalam majelis syuranya Umar bin Khattab adalah Abdullah ibn Abbas. Usia beliau masih muda. Orang-orang yang sudah dewasa pada saat itu, sahabat-sahabat Nabi yang senior, mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Lima tudkhiluhu fina?" Kenapa sih engkau memasukkan anak ini di tengah-tengah kita? Walana abnaun mithlah. Kami punya anak yang seusia dengan dia. Umar bin Khattab bilang, kamu belum tahu siapa dia. Coba menurut kalian apa maknanya idza jaa nasrullahi wal fath, gitu kata Umar bin Khattab. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad kalau sudah dapat pertolongan, dapat kemenangan, melihat orang masuk Islam, Rasulullah disuruh untuk tasbih, tahmid dan istighfar. Sudah kata Umar bin Khattab, "Ahakadza taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti ini menurutmu hai Ibnu Abbas? Enggak. Kata Abdullah bin Abbas apa? Hadza alamatu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Baru kata Umar, aku tidak mempelajari dari Rasulullah kecuali seperti yang engkau kabarkan. Itu orang-orang tua yang lainnya itu tidak ada yang tahu penafsiran. Sejak saat itu baru mereka mengetahui keutamaannya Abdullah ibn Abbas, karena beliau memang turjumanul Quran, yaitu penafsirnya para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman akan kitabullah, yang mana kefahamannya Abdullah bin Abbas diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.